Cerita diawali dari sebuah aksi demonstrasi pecinta lingkungan yang menentang proyek pembangunan perumahan di kawasan cagar alam, di mana aksi demo tersebut tampak berlangsung sangat tertib. Tak lama kemudian, datang seorang bertubuh gempal berpakaian sama dengan para pendemo lainnya. Diduga sebagai provokator suruhan pihak tertentu. Salah satunya ada seorang pria bernama, kita sebut saja Lee Jin Soo, yang terlihat sedang mengidap penyakit asma hingga tak bisa jauh dari sebuah alat bantu pernapasan. Meski mempunyai asma, Jinsu harus tetap mengikuti perintah untuk menyerang aparat kepolisian. Lalu, di tengah kekacauan itu, seorang pemuda dari pihak provokator bernama, kita sebut saja Siwon, menjauhi aksi dan narsis dengan berselfie. Lalu ia pun mengunggah foto tersebut ke sosial media, bertujuan agar terlihat seperti aktivis yang kritis. Di luar dugaan, salah satu isi lob tak sengaja terkena pukulan Jinsu hingga dinyatakan tewas. Karena hal itu, ia pun harus ditangkap dan dijadikan sebagai tersangka. Dan kasus ini langsung tersebar luas dan banyak ditanyakan oleh beberapa media TV karena ada dugaan yang menyangkut dengan isu politik. Scene pun berganti. Kali ini kita akan berfokus pada kisah jaksa yang bernama, kita sebut saja Bihun. Di sini terlihat si Bihun sedang menyelidiki presdir dari sebuah perusahaan perumahan bernama Jang. Jang ini diduga terlibat dalam aksi demo dengan membayar para preman untuk tidak anarkis, bukan tanpa alasan. Hal itu ia lakukan agar proyek pembangunannya bisa dilanjutkan kembali. Dan karena presdir Jang merasa telah dilindungi oleh pihak lain, maka ia pun bersikap tidak sopan saat sedang diinterogasi oleh jaksa Bihun. Di tempat lain, terlihat atasan Bihun yang bernama, kita sebut saja Jonggel, sedang meminta Bihun untuk menyerahkan kasus Jinsu kepada rekan jaksa yang lain. Di sini Bihun menolak. Di sini tujuan Bihun adalah untuk membongkar semua politisi yang terlibat dalam pembangunan proyek di kawasan perlindungan marga satwa tersebut. Di kantor, saat Bihun akan menginterogasi Jinsu, Bihun sempat dihalang-halangi oleh seorang polisi karena kasus ini akan dipindahkan ke jaksa lain. Bihun tetap masuk dan meminta polisi itu untuk pergi. Di ruangan interogasi, Bihun langsung bertanya, siapa yang menyuruh Jinsu berdemo? Karena Jinsu tak mau mengaku dan bersikeras mengelak dengan argumennya, Bihun yang tak mau ambil pusing pun memaksa Jinsu untuk membuka bajunya dengan cara yang kasar. Dan benar saja, terlihat banyak tato di sekujur tubuh Jinsu. Dan hal itu membuat Bihun yakin bahwa Jinsu memang seorang preman yang ditunggangi dan menjadi provokator dalam aksi demo tersebut. Pada keesokan harinya, tiba-tiba Bihun mendapati Jinsu sudah menjadi almarhum di ruang interogasi. Di sini polisi yang berjaga pun mengaku tidak tahu apa-apa karena tadi malam ia tidak di TKP. Karena hal ini, Bihun pun langsung ditangkap dan dinyatakan bersalah atas tuduhan penyalahgunaan wewenang dan mengakibatkan nyawa Jinsu melayang. 특권을 행사할 수 있으며 변호사를 선임할 수 있고 지금부터 하는 검경 폭행 담당 검사가 조사 도중 피의자를 공정하고 투명한 수사를 촉구하고 있습니다. Di pengadilan, Bihun sempat membela diri dengan mengatakan bahwa Jinsu diduga meninggoy akibat penyakit asma karena alat bantu pernafasannya hilang di TKP. Namun di sini, seorang saksi yang merupakan teman dekat Jinsu malah memberikan kesaksian palsu bahwa Jinsu sedang berada dalam kondisi sehat dan tidak pernah memiliki riwayat penyakit asma. Entah siapa dalang dibalik semua aksi itu. Setelah dinyatakan bersalah, Bihun dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dan ditempatkan satu sel dengan para napi yang sebelumnya sudah mengenalinya. Yang dulu dikenal sebagai jaksa yang kasar, idealis, sombong, angkuh, dan arogan. Akibat reputasinya itu membuat Bihun menjadi sasaran pelampiasan dendam dan bulan-bulanan para napi. 그거 대답이 없노? 그래 인사해야지. Di tempat lain, terlihat Jonggel sedang berada di dalam mobil dan diberi sebuah amplop oleh supirnya. Yang ternyata setelah dibuka, amplop tersebut berisi sebuah alat bantu pernafasan milik mendiang Jinsu. Karena tak ingin ketahuan, Jonggel pun langsung membuang benda tersebut ke sungai.
Dari sini dapat disimpulkan jika pelakunya adalah Jonggel atau atasan Bihun itu sendiri. Selama di penjara, Bihun begitu kesulitan beradaptasi di lingkungan yang seperti ini. Di sini ia kerap melakukan kesalahan, dari terluka saat melakukan pekerjaan. Bihun juga pernah melakukan aju banding atas kasusnya. Namun di sini usaha Bihun menjadi sia-sia karena Jonggel lebih dulu menyuap para polisi dan sipir. 사장님! 저한테 왜 이러십니까? 사장님, 나한테 왜 이러는 거야? Di tempat lain, karena Bihun adalah mantan jaksa yang paham hukum, di sini salah satu sipir meminta bantuannya untuk menyelesaikan persoalan perumahan. Dan sebagai balasannya, Bihun mendapatkan perlakuan istimewa dan meminta salah satu napi yang kerap memukulinya dipindahkan ke sel lain. 갑자기 와 그럽니까? 5 tahun kemudian, terlihat beberapa napi baru dan salah satunya, kita sebut saja Siwon. Siwon ini adalah salah satu pemuda yang ikut menjadi provokator di awal film tadi. Kini ia terjerat kasus penipuan. Di sini, si Siwon tampak terlihat akrab dengan napi lainnya karena memang ia sering keluar masuk atas kasus yang serupa. Di sisi lain, si Bihun kerap membantu napi lain agar bisa bebas melalui persidangan. Bahkan, ia juga pernah membantu kepala sipir dalam beberapa kasus. Sehingga berkat jasanya itu, si Bihun sangat disegani semua napi dan mendapat hak istimewa. Mulai dari akses ngudut yang bisa dinikmati oleh semua napi, serta ditempatkan di sel khusus untuk dirinya sendiri. Di hari lain, Bihun mendengar Siwon mengucapkan pernyataan tentang migrasi burung dan sama persis dengan yang diucapkan oleh mendiang Jinsu saat diinterogasi. Di sini Bihun langsung mendesak Siwon untuk menanyakan dari mana ia mendengar pernyataan tersebut. Di sini Siwon mengaku bahwa dia hanya orticopil atau hanya seorang pecinta burung kicau mania yang digaspol dangak-dangak, digaspol dangak-dangak. Di hari lain, Siwon diminta untuk menemui si Bihun ke dalam selnya dan dijanjikan kebebasan jika ia mau bekerja jujur. Di sini Siwon langsung mengaku bahwa ia dan para pendemo lainnya termasuk almarhum Jinsu pernah mengikuti kelas dan menghafal sebuah migrasi burung dengan bayaran harian. Hingga pada suatu hari mereka dikumpulkan dan diperintahkan untuk demo dan menyerang aparat. Sesuai dugaan Bihun sebelumnya, Presdirjanglah yang ternyata membayar para pendemo untuk anarkis. Namun di sini si Bihun masih belum tahu siapa politisi yang menunggangi para pendemo ini. Setelah perjuangan panjang, Siwon pun akhirnya dinyatakan bebas dan diperbolehkan pulang. Dan karena hal ini, Siwon sangat berterima kasih kepada si Bihun karena telah membantunya selama ini. Dan sebagai gantinya, Siwon berjanji kepada Bihun akan membantu mengumpulkan bukti-bukti kejahatan para politisi agar Bihun juga bisa segera dibebaskan. 최선을 다하겠습니다. Setelah bebas, Siwon kembali menemui teman-temannya termasuk seorang saksi yang dulu bersandiwara dalam kasus Bihun. Kali ini si Siwon sengaja membuat si saksi agar berkata jujur. Dan benar saja, di sini si saksi ini berkata jujur bahwa Jinsu memang memiliki riwayat penyakit asma. Di sini saksi memberitahu alasan Jinsu mengapa dihabisi adalah karena dianggap berpotensi dapat membocorkan informasi krusial yang dapat menghancurkan bisnis proyek si Dirjang. Tanpa disadari saksi itu, diam-diam si Siwon ini ternyata telah merekam semua percakapan itu. Setelah Bihun mendapatkan rekaman itu, ia pun langsung mencatat poin-poin penting percakapan tersebut. Lalu ia menyusun berkas lengkap dengan bukti untuk diajukan kepada hakim sebagai permohonan persidangan. Atas informasi yang bocor, Jonggel langsung menemui Presdirjang untuk meluapkan amarahnya. Di sini Jonggel mempertanyakan mengapa informasi sepenting ini bisa bocor. Dengan penuh emosi, Jonggel meminta Presdirjang untuk segera menangkap tikus yang menyelesaikan semua ini. Jangan sampai kasus ini menggagalkan ambisinya.
우리 위해서 여태껏 목숨 Di hari lain, si Siwon menyusup menjadi tim sukses Jonggel yang sedang mencalonkan diri menjadi anggota dewan. Siwon ini selalu ikut andil dalam berbagai kampanye Jonggel. Karena rutin mengikuti kampanye, Siwon ini tiba-tiba bisa dekat dengan salah satu staf keuangan partai untuk mengumpulkan bukti transaksi serta keterkaitan Jonggel dengan Presdirjang. Di sini diketahui Jonggel selalu mendapatkan dana kampanye dari hasil beberapa bisnis ilegal milik Presdirjang, dan Jonggel jugalah yang selalu melindungi Presdirjang kala itu. Setelah semua bukti terkumpul, Siwon mendatangi kantor berita untuk mengunggah artikel hasil dari semua temuannya. 나! 820번 금지물품 위반이. Setelah razia, Bihun diam-diam menghubungi Siwon untuk menemuinya. Bihun memperingatkan Jonggel, kini sudah mulai bergerak dan tak akan membiarkan persidangan berjalan mulus. Bihun juga menegaskan bahwa mulai saat ini dia hanya bisa mengandalkan Siwon yang kini harus bergerak sendiri. 예, 아닙니다. 좀 마무리하고 있습니다. Di hari lain, Siwon mengambil uang atas permintaan Bihun sebagai modal awal menyamar dan mendekati ketua jaksa. Di sini Siwon berpura-pura sebagai jaksa muda yang turut menghadiri pertemuan bersama para jaksa lain. Dengan modal tampang yang agak lumayan, aura Siwon pun membuat para jaksa lain percaya dengan semua obrolannya. Di waktu yang bersamaan, Siwon mendapatkan kesempatan mengobrol lebih dekat dengan si ketua jaksa yang bernama, kita sebut saja Yong-min. 저 희문고 95기입니다. 어이 직속이네. 어? 잘 부탁드리겠습니다. Dari hal ini membuat Yong-min menjadi bersikap lebih ramah dan berminta untuk bertemu di lain hari. Karena tipu menipu dan manipulasi adalah keahlian Siwon, ia pun bisa masuk ke kantor kejaksaan dengan menggunakan tanda pengenal palsu. Namun di sini pertemuannya dengan Yong-min harus tertunda karena Yong-min mendapat panggilan rapat mendadak, sehingga Siwon diminta untuk menunggunya terlebih dahulu. 안녕하십니까 선배님. 김프로 왔어. 앉아. Setelah Siwon berhasil mengambil beberapa bukti di ruangan kerja Yong-min, pada akhirnya imbasnya langsung ke Yong-min yang didatangi oleh Jonggel pada hari itu juga. 네 지금 나한테 무슨 짓 했는지 아나? Di sini Jonggel berkata bahwa ia baru saja mendapatkan panggilan dari pengadilan dan meminta Yong-min untuk ikut menjadi saksi ke pengadilan. Karena dalam surat panggilan tersebut terdapat tanda tangan Yong-min. Dengan Yong-min yang sudah muak dengan Jonggel, ia pun ingin mengungkap mengapa si Jonggel seperti ada yang ditutup-tutupi. Di hari lain, karena Siwon dianggap telah mengacak-ngacak sistem politik mereka, Presdirjang pun berhasil menangkap Siwon dan dibawa ke suatu tempat. Namun saat tepat Siwon akan dihabisi, polisi tiba-tiba datang atas laporan dari Yong-min terkait laporan penyalahgunaan tanda tangannya. Setelah kedok Siwon yang berpura-pura menjadi jaksa muda terungkap, di sini ia langsung diinterogasi oleh Yong-min itu sendiri. Selesai interogasi, Siwon menyarankan Yong-min agar ia mengungkap kasus Bihun karena berkaitan dengan politik, yang jika berhasil, ia pasti bakal dikenal oleh masyarakat dan dianggap sebagai sosok pahlawan. Dan di sini Yong-min pun langsung tertarik. 지금 모든 언론이 집중하고 있는 사건 아닙니까? Di dalam penjara, Bihun didatangi oleh Jonggil. Di sini Jonggil berusaha agar Bihun membatalkan sidang tersebut. Jonggil menyarankan untuk mengajukan banding pada saat setelah dirinya menjadi anggota dewan. Namun Bihun tetap menolak karena ternyata Bihun selama ini berusaha mengumpulkan bukti untuk mengungkap siapa Jonggil sebenarnya. Kilas balik, pada malam sebelum Jinsu ditemukan meninggoy, terlihat Jonggil memasuki ruang interogasi dan menghajar Jinsu habis-habisan. Lalu Jonggil mengambil alat bantu pernapasan milik Jinsu untuk disembunyikan. Di sini tujuan Jinsu dihabisi adalah untuk melindungi bisnis Presdirjang dan takut Jinsu bakal membongkar hal yang bisa menghancurkan bisnis mereka.
Di hari lain, Jonggil yang sudah tiba di pengadilan langsung disambut oleh para wartawan. Mereka begitu tertarik dan penasaran mengenai mengapa calon anggota dewan bisa terlibat dalam kasus ini. Namun di sini Jonggil terlihat tenang dan seolah-olah tidak memiliki kesalahan. Di penjara, saat Bihun akan menghadiri persidangan, masalah kembali datang saat tiba-tiba ada napi lain yang menusuknya dengan brutal. Dan karena hal ini, membuat persidangan hampir saja ditunda di lain hari. Karena Jonggil selaku saksi mengaku sedang sibuk atas persiapan pemilunya. Baru saja hakim ketuk palu untuk menunda persidangan, Bihun akhirnya datang dan meminta maaf atas keterlambatannya. Sehingga persidangan pun langsung dimulai dengan penjelasan dari kesaksian Siwon yang mengatakan sangat mengenal Jinsu yang sejak dulu menderita asma. Siwon juga mengaku ia mengenal Presdirjang yang memberinya uang agar menjadi tim sukses dari calon anggota Dewan Jonggil, yang mana semua pengakuannya itu dibuktikan langsung dengan unggahan foto di media sosialnya. Saat tiba giliran Yongmin, selaku jaksa bertanya pada Jonggil. Ia menanyakan apa keterkaitannya dengan Presdirjang selama ini, dan jaksa manakah yang selalu melindungi kasus bisnis ilegal milik Presdirjang. Namun mendengar jawaban Jonggil yang nampaknya kurang jujur, membuat jaksa Yongmin untuk berhenti bertanya. Selanjutnya Bihun melanjutkan memaparkan jika beberapa motif pembunuhan akan selalu ada pihak yang diuntungkan. Dari semua pemaparannya itu, Jonggil yang merasa tertuduh membantah dan meminta bukti jika memang ia bersalah. Hingga Bihun lekas memutar rekaman suara tentang nebulizer yang ternyata memang sengaja disembunyikan oleh Jonggil. 참, 선거 끝나고 계좌로 입금될 기다. 그때 그 네블라이저는 잘 처리하셨죠? Mendengar suara itu, Jong malah blunder karena membantah dan mengatakan jika nebulizer yang dibawa oleh Bihun adalah palsu. Dan dengan ungkapan itulah semua orang menganggap jika Jonggil benar-benar melenyapkan bukti yang diperkuat dengan lanjutan rekaman suara jika nebulizernya sudah ia buang ke sungai Han. 네블라이저? 그거야 뭐 한국 네블라이저? Merasa tertangkap basah, Jonggil masih tidak terima dan justru menyerang Bihun ke tengah forum, sehingga ia langsung diamankan oleh petugas karena membuat keributan di tengah-tengah sidang. 내가 누군지 몰라. 그러나 내가 이대로 죽을 것 같아. 쇼! 나를 속고 있는 거야. 그러나 내가 이대로 죽을 것. 좀 빠지. Pada akhirnya Bihun meminta maaf terhadap semua pelaku kriminal yang pernah merasa tersakiti olehnya. Ia memang mengaku selalu bersikap kasar selama menjadi jaksa. Namun meski begitu, ia tak pernah sampai menghabisi mereka. Dan atas hukuman 5 tahun itu, ia merasa sudah membayar semua kesalahannya. Sehingga Bihun meminta agar hakim memaafkan dan membebaskannya. Alhasil kasus itu menjadi sorotan publik dan jaksa Yongmin dianggap pahlawan karena telah mengungkap kejahatan Jonggil selaku calon dewan. Jonggil dan Presdirjang akhirnya didenda atas kasus pembunuhan berencana. Sementara Bihun sendiri berhasil bebas dan kini akan menjalani kehidupan yang lebih baik lagi. Tamat. Intinya sangat membagongkan.